Saat Hansen semakin dekat ke pintu keluar lembah, Wang Liang bergegas membawa kelompoknya ke dalam formasi pertempuran. Mereka siap bertarung melawan Silver Ice Snake King. Di satu sisi, para evolusioner berusaha menyingkirkan pasukan ular yang membludak. Hansen fokus ke Raja Ular. Tidak menunggu waktu lama, para evolusioner berhasil menyingkirkan ular kecil dan segera mengepung Raja Ular untuk membantu Hansen. Sekarang 10 evolusioner telah mengepung Raja Ular. Binatang itu sangat ganas. Ketika dia mengangkat ekornya, banyak gletser yang hancur. Itu membuat para evolusioner mencoba menghindari pertarungan tatap muka dengan makhluk ini. Sisik Raja Ular itu sangat padat dan dagingnya sangat tebal. Meskipun Hansen dan partinya memberikan serangkai serangan kuat pada makhluk itu, sepertinya tidak membuatnya terluka sedikit pun. Yang ada malah membuat ular itu semakin marah. "Kalian hadapi dia dulu, aku akan istirahat sebentar," teriak Hansen dengan sayap di punggungnya dan meninggalkan medan perang. Wang Liang berkata dalam hati, "Kami kesini untuk membantu. Kenapa kamu pergi? Sialan." Saat dia mengutuk Hansen, Wang Liang melihat sekilas nyala api tertentu. Seekor burung api merah yang tampak seperti burung phoenix muncul di tubuh Hansen. Wang Liang merasakan bahwa kekuatan jiwa binatangnya dan anggota partai lainnya telah meningkat pesat. Mereka terkejut dan senang sambil berkata, "Jiwa binatang tipe aura? Dia bahkan mempunyai juga. Apakah ini jiwa binatang tingkat darah dewa?" Begitu ucapnya. Hansen meninggalkan lembah dan mengawasi partinya dari atas bukit, melihat reaksi mereka melawan Raja Ular tanpa kehadirannya. Bagaimanapun jenis senjata dan walau senjata mereka ada yang tingkat darah dewa, tetap saja tidak ada sisik makhluk itu tidak tergores. Mungkin jika Hansen naik ke kepalanya dan menyerangnya dari dalam menggunakan teknik Yin Yang Blast, bisa berefek padanya. Hansen terus memperhatikan pertarungan itu sembari mengobservasinya. Hansen melompat kembali ke medan perang, mengisi tempat prajurit yang terluka tadi. "Bos, sisik ular terlalu keras. Bagaimana jika kita mundur dulu?" Wang Liang berteriak sembari menyerang makhluk itu. Namun Hansen tidak menanggapi. Dia terus melawan Raja Ular dengan cakarnya. Alasannya tidak mundur karena dia ingin menunggu lebih lama lagi, melihat apakah racun yang ada di cakar bisa mempengaruhi terhadap makhluk itu atau tidak. Pergerakan Raja Ular masih ganas. Sepertinya racun itu tidak terpengaruh terhadapnya. "Wang Liang, bergerak ke kiri sejauh 3 meter dan serang sisi kirinya. Zhou-Qiang, bergerak ke kanan sejauh 2 meter. Maju 1 meter dan serang sayap kanannya." Hansen memerintah dan ingin menggunakan partinya sesuai dengan teknik catur. Wang Liang tidak punya banyak pilihan selain mendengarkan dan mengikuti perintah Hansen walau tidak yakin apa yang ingin dicapai bosnya itu. Saat ini, cara Hansen memandang rekannya tidak lebih mirip seperti pion di papan catur. Penggunaan seni sutra Dongsuang olehnya meningkat, dan ini memungkinkan dia untuk mengendalikannya seolah-olah dia adalah pemain game. Pada awalnya, Wang Liang terpaksa mendengarkan perintah Hansen, tetapi pendapatnya dengan cepat berubah. Begitu pula pendapat dari anggota partai lainnya, karena ketika formasi mereka berubah, posisi baru mereka membuatnya jauh lebih mudah untuk melawan Raja Ular. Mereka semua jauh dari bahaya dan tidak ada yang menerima pukulan lagi dari Raja Ular. Mereka mulai mengagumi Hansen. Dulunya mereka tentara, jadi mereka akrab dengan kualitas yang diperlukan untuk menjadi komandan yang brilian. "Zhou-Qiang, maju ke depan!" Hansen melompat menaruh aura yin ke tangan kirinya saat kepala Raja Ular sudah di dekat Hansen. Hansen melepaskan aura yin yang sangat kuat di telapak tangannya tepat di kepala Raja Ular. Walaupun luka ular itu tidak tampak dari luar, bagian dalam tengkorak terluka parah. Raja Ular menjerit menggeliat kesakitan. Meskipun makhluk itu tampak sekuat dan garang seperti sebelumnya, ketenangan dan bentuknya tidak sekokoh sebelum dipukul.
Tidak sampai di situ saja, Hansen kembali melompat ke arah kepalanya dan mengeluarkan teknik Yin Yang Blast sekali lagi. Ketika Hansen memukul kepala Raja Ular untuk kedua kalinya, makhluk itu tidak bisa lagi melawan dan akhirnya terjatuh ke tanah. Semua prajurit hampir tidak percaya dengan pencapaian mereka sekarang. Tidak menyangka mereka bisa mengalahkan Silver Ice Snake King. Tidak lama suara notifikasi muncul di benak Hansen. Berhasil memburu makhluk darah suci Silver Ice Snake King. Jiwa binatang diperoleh. Mengonsumsi daging dapat memperoleh 1 hingga 10 poin gen darah dewa secara acak. Mendengar suara itu, Hansen ingin berteriak kegirangan. Hansen mendapatkan jiwa binatang tipe senjata tajam berupa pedang perak panjang. Sekarang Hansen sudah memiliki 1 senjata, tinggal 1 lagi hingga Hansen bisa menghadapi elf kembar. "Aku serahkan daging makhluk ini padamu," kata Hansen buru-buru, lalu pergi kembali ke bukit tempat anak serigala perak berada. Benar saja, makhluk kecil itu masih setia menunggu Hansen di atas bukit es. Beberapa saat kemudian di shelter Goddess Legion, setelah Hansen mempercayakan daging ular buruan ke Wang Liang untuk dibagi rata, para prajurit makin hormat padanya. Hansen juga berharap ke depannya mereka dapat bekerja sama lebih baik. Di samping itu, Hansen juga bertanya pada Wang Liang di mana bisa mendapatkan pedang tingkat darah dewa. Kali ini Wang Liang tidak bisa ikut menemani Hansen karena tempat itu terlalu bahaya. Namun Wang Liang akan membantu mencari denah lokasinya. Seorang prajurit berlari tergesa-gesa mengkabari Hansen. Dia menyampaikan kalau Hansen sedang dicari seseorang yang bernama Yi Dongmu. Hansen pun menemui Yi Dongmu di shelter. "Kudengar kau mengalahkan Black God. Itu berarti kemampuanmu cukup bagus. Apa kau mau uang? Hanya dengan menjadi mitra berlatih denganku, aku akan membayarmu." Yi Dongmu menjelaskan dan menawarkan kesepakatan pada Hansen. "Tapi aku mahal," kata Hansen. Dia tertarik dengan apa yang sedang dipelajari Yi Dongmu. "Tidak usah khawatir kalau itu. Aku harus berlatih agar bisa mengalahkan Big God," kata Yi Dongmu bijak. Bagi Yi Dongmu, uang bukan masalah baginya. Mendengar itu, Hansen jadi merasa bersalah. Dalam benaknya, gimana Yi Dongmu bisa mengalahkannya jika Hansen mengetahui skill pemungkasnya? Hansen pun langsung menunjukkan jalan ke arah arena. Yi Dongmu masih menggunakan belati. Tekniknya yang baru hampir mirip seperti skill Tornado Knife, namun lebih kuat dan cepat. Bahkan kecepatannya bisa lebih cepat dengan ledakan kurang dari 1 detik. Hansen telah bertemu banyak orang yang suka bertarung selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang segila Yi Dongmu. Jika Hansen tidak meminta istirahat agar dia bisa makan, dia mengira Yi Dongmu akan berlatih dengannya sepanjang hari. Hansen juga mengatakan kalau latihan mereka selanjutnya mungkin akan terhalang karena Hansen ada kegiatan lain, yaitu ke tempat perdagangan yang ada di shelter Demon King. Mendengar itu, Yi Dongmu juga menjelaskan kalau tempat itu memang sangat terkenal dan penguasa tempat itu adalah Shen Tianzi. Shelter Demon King merupakan shelter tingkat kerajaan, jadi pastinya sangatlah besar. Kalau dibandingkan dengan shelter milik Hansen, shelternya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan shelter tipe kerajaan. Apa kalian masih ingat siapa itu Shen Tianzi? Dia merupakan musuh Hansen pertama kali sejak di Suaka Dewa Pertama. Shelter Demon King. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat shelter kerajaan yang dimiliki oleh manusia. Jalan menuju shelter Demon King relatif mulus. Struktur yang dibangun dari kayu ada di mana-mana dengan ketinggian beberapa lantai. Sesampai di pasar, Hansen sangat terkagum. Dalam benaknya, dia berkata kalau beginilah seharusnya shelter itu. Setelah cukup melihat-melihat, Hansen mampir ke salah satu toko. Memang benar dia menemukan senjata tingkat darah dewa. Namun itu terlalu besar yang membuatnya tidak cocok untuk keterampilan pedang ganda.
Harga yang ditawarkan juga tidak jauh beda dengan yang ada di Suaka Dewa Pertama dalam perbandingan 10:100. Pemilik toko yang melihat Hansen bingung tidak bisa menemukan apa yang dia cari, dia pun memberikan sebuah buku panduan berwarna coklat. Di dalamnya berisi semua informasi barang-barang yang dijual serta tingkatannya. Setelah melihat-lihat daftar tersebut, ada satu pedang tingkat darah dewa yang cocok dengannya. Itu adalah pedang kuno tembaga ungu dengan bilah berwarna merah dan ungu. Itu terlihat agak halus serta diukir dengan banyak ukiran mistis. Kedua pedang milik Hansen memiliki masing-masing aura yang cocok. Satu dengan aura jahat dan yang baru ini mempunyai aura baik. Menurut data, pedang kuno tembaga ungu berasal dari binatang mistik kuno yang berpenampilan mirip singa. Binatang itu juga melambangkan keberuntungan. Jiwa binatang pedang kuno telah memiliki banyak calon pembeli, tetapi pemiliknya tidak pernah menerima tawaran yang diajukan. Di satu sisi, belum ada tawaran yang bagus. Di sisi lain, jiwa binatang itu juga sebagai simbol keberuntungan bagi toko. Awalnya Hansen mau membelinya. Tahu kalau tawarannya pasti ditolak, Hansen pun mencoba menawar pedang itu dengan jiwa binatang tingkat darah dewa mode berserker tipe perubahan bentuk. Tapi pemiliknya mengerutkan kening. Dia menjelaskan kalau dia tidak menjualnya, tapi menerima pertukaran dengan jiwa binatang tingkat darah dewa yang sudah pada mode berserker. Ditambah jiwa binatangnya juga harus bertipe pedang. Hansen menyadari fakta bahwa pemiliknya tidak berniat menjual pedang itu. Bagaimana bisa jika seseorang mempunyai pedang jiwa binatang darah dewa berserker, mana mungkin mau menukarnya dengan pedang jiwa binatang darah dewa biasa? Saudaraku, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menukarkan jiwa binatang darah dewa berserker untuk pedang ini. Seorang pria yang penasaran mendekat ke Hansen. Benar, tapi dia tidak mau menerima tawaranku, kata Hansen putus asa. Jiwa binatang apa yang kau punya? Barangkali cocok dengan jiwa binatang yang aku punya, kata pria itu sembari memanggil pedang baja yang tampak sedingin es. Memang benar itu pedang yang hebat, namun bukan pedang yang besar yang dia cari. Hansen menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak berencana untuk menukar pedang besar itu, dia masih memanggil banteng neraka. Hansen berubah menjadi banteng hitam dengan sayap besar dan tanduk raksasa yang menonjol di kepalanya. Kedua mulut pria itu terenganga sambil berkata, "Apakah kau beneran ingin menukar jiwa binatang luar biasa ini dengan pedang?" kata pria itu, matanya melebar. "Ya, itu keinginanku." Hansen mengambil kembali jiwa binatangnya dan berubah ke wujud aslinya. "Saya bersedia berdagang dengan Anda," kata pria itu terharu. "Tuan, ini toko saya." Pria berkacamata berlari dari belakang melewatinya dan menghadap ke Hansen. "Tuan, apakah Anda tidak ingin menukar jiwa binatang Anda dengan pedang kuno ungu saya? Saya bersedia melakukannya sekarang." Dia mengabaikan orang lain dan tersenyum pada Hansen. "Setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa tawaran itu sangat menguntungkan Anda, apalagi jiwa binatangku tingkat darah dewa yang sudah mode berserker." Hansen tersenyum. "Teman, aku akan menambahkan jiwa binatang tingkat mutan juga," pria berkacamata menawarkan. Hansen berjalan meninggalkan toko itu dengan dua jiwa binatang di tangannya, yang salah satunya adalah pedang yang dia inginkan. "Teman, bagaimana kalau kita pergi makan bersama? Siapa tahu di masa depan kita bisa saling bekerja sama." Setelah Hansen meninggalkan toko, pria tadi menyusul Hansen. Tentu saja, Hansen setuju. Jika bukan karena pria ini, dia mungkin tidak bisa melakukan pertukaran dan mendapatkan pedang yang dia inginkan. Nama pria itu adalah Zhang Xiang. Dia berkata bahwa dia adalah penyelenggara arena yang dirancang untuk pertarungan hewan peliharaan maupun elf. Hansen yang terlihat tertarik dengan pertarungan itu, Zhang Xiang mengajaknya ke arena. Arena itu jauh lebih besar dari yang dia duga.
arena dibagi menjadi beberapa medan pertempuran yang berbeda. Hansen kemudian juga melihat Shen Tianzi yang duduk di ruang VVIP dengan kedua gadis di sampingnya. Pikir Hansen kalau dia masih suka pamer seperti saat dia di Suaka Dewa pertama. Nama panggilan F kita ganti ya teman-teman, soalnya banyak bentuknya. Kita ganti dengan makhluk roh atau spirit. Dari semua arena, hanya ada satu yang membuat Hansen tertarik, yaitu pertarungan antar spirit. Salah satunya adalah Cyclops raksasa, yang lainnya adalah seorang prajurit yang menggunakan armor. Meskipun pertarungan mereka mengesankan, mereka hanya spirit tingkat kesatria. Tingkatan spirit ada 3. Yang pertama atau terendah adalah kesatria, kedua ada bangsawan, dan yang ketiga adalah tingkat kerajaan. Di arena yang sebesar itu, Hansen penasaran kenapa hanya menemukan spirit tingkat kesatria. Ternyata kalau spirit itu merupakan makhluk langka yang sulit didapat. Walaupun arena itu besar, mereka hanya mempunyai satu spirit tingkat kerajaan. Sampai sekarang, spirit itu tidak terkalahkan. Jadi, jika pihak panitia mendapatkan lawan yang pantas bagi spirit ini, oleh karena itu, jika mereka mendapatkan lawan dan bisa menang, maka akan mendapatkan jiwa binatang tingkat darah dewa secara gratis. Jiwa binatangnya adalah Thunderbird bersayap 4. Saudara Han, bisakah aku melihat spirit kerajaanmu? Zhang Xiang bertanya penuh semangat. Hansen kemudian memanggil spirit elf Snow Charmer. Spirit elf wanita kerajaan? Matanya terbelalak ketika dia berteriak. Untungnya mereka berada di kamar pribadi. Jika tidak, teriakan Zhang Xiang akan menarik perhatian semua orang. Berapa harganya? Apakah Anda menjualnya? Begitu katanya dengan tatapan membeku tertuju pada Snow Charmer. Tidak, jawab Hansen tegas. Beberapa saat kemudian di arena demon. Tak lama setelah dua spirit mengakhiri pertempuran mereka, tuan rumah membangkitkan kegembiraan dengan kabar pertarungan antara dua spirit tingkat kerajaan. Sudah sangat lama spirit andalan milik arena demon belum menemukan lawan, dan sekarang mereka baru saja menemukannya, yaitu spirit elf wanita. Saat Shen Tianzi sedang duduk di ruang VVIP mendengar sambutan pembawa acara, dia kaget dengan kemunculan spirit elf wanita kerajaan. Namun dia masih sombong kalau mana mungkin ada yang bisa mengalahkan spiritnya. Pada dasarnya, spirit milik arena demon juga milik Shen Tianzi. Ketika Snow Charmer keluar menuju arena, para penonton menjadi gila, berteriak kegirangan. Awalnya, Shen Tianzi tidak terlalu peduli dengan pertarungan itu. Namun setelah melihat tampilan spirit elf wanita itu, dia jadi tidak bisa memalingkan pandangannya. Pertarungan pun dimulai. Sambil memegang pedang besarnya, spirit demon meraung dan berlari menuju Snow Charmer. Snow Charmer tidak bergerak, tetapi tubuhnya bersinar mengubah pakaiannya menjadi armor dengan tombak darah es di tangannya. Kemudian cahaya keemasan muncul di bawah kakinya. Dari sana, binatang emas muncul sebagai tunggangannya yang membuatnya menjadi lebih elegan. Kecepatan di mana dia melaju juga semakin intensif, yang membuat tombaknya berhasil mengenai armor spirit demon terlebih dahulu. Namun sayangnya, serangannya tidak menimbulkan kerusakan. Di saat bersamaan, pedang besar milik spirit demon juga hampir mengenai kepala Snow Charmer. Untungnya, dia mempunyai semacam barir yang melindunginya dari serangan luar.